selamat pagi semuanya. Sehat-sehat kan? Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran pertama dalam matematika kelas 7 SMP, yaitu mengurutkan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat harusnya sudah kalian pelajari di SD, masih ingat ya? Coba dilihat. Diingat-ingat bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat, coba di situ ada angka 2, 232, 0,5, 100,05, negatif 5, 3/4, dan seterusnya sampai angka 0. Nah, kalian boleh pause dulu videonya untuk mengingat-ingat lagi mana sih yang merupakan bilangan bulat. Sudah? Oke, mana yang merupakan bilangan bulat? Iya, 2, 232, negatif 5, dan bilangan 0. Nah, terus bilangan bulat itu sendiri definisinya adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Bilangan cacah kan bilangan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Negatifnya maksudnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui nanti urutan bilangannya itu kalian awalnya harus tahu yang namanya garis bilangan dulu. Garis bilangan itu seperti ini. 0 itu berada di tengah-tengah. Sebelah kanan yang sebelah sini berisi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanda panah di sini itu artinya adalah garis belum selesai. Sebenarnya dia masih panjang ke sana. Selanjutnya yang sebelah kiri berisi bilangan negatif. Nah, 0 itu merupakan bilangan netral. Dia tidak positif, dia juga tidak negatif. Yang sebelah sana, yang biru ke sana itu disebut bilangan positif, yang sebelah kiri ke sana merupakan bilangan negatif. Nah, yang perlu kalian ingat adalah kalau letaknya itu semakin di kanan, berarti bilangan bulat tersebut semakin besar nilainya. Nah, semakin ke kiri, maka bilangan bulat tersebut nilainya akan semakin kecil. Gitu ya. Jadi kalau negatif, meskipun negatif 7 itu 7-nya kan lebih gede kan, dia tetap nilainya lebih kecil dari negatif 1 karena letaknya ada di sebelah kirinya negatif 1. Nah, sekarang contoh 1, mana yang nilainya lebih besar? 2 atau 7, negatif 2 atau negatif 7, 0 atau 2, 0 atau negatif 7. Coba kita pakai garis bilangan. 2 atau 7, dilihat. 2 posisinya ada di sini. Kelihatan kan? 7 posisinya ada di sana. Mana yang lebih kanan? Yang lebih kanan adalah angka 7, makanya 7 yang lebih besar nilainya. Sekarang negatif 2 atau negatif 7. Negatif 2 posisinya di situ, negatif 7 posisinya di sebelah kirinya. Ya kan? Berarti yang lebih besar nilainya adalah negatif 2. Sekarang 0 atau 2? 2, karena 0 kan sebelah sini, 2-nya ada di sebelah kanannya, angka 0, berarti 2 lebih besar. 0 atau negatif 7? 0, karena negatif 7 kan di sini, 0-nya ada di sebelah kanan sana, berarti yang lebih besar nilainya adalah 0. Mengurutkannya seperti itu. Nah, sekarang contoh yang kedua. Urutkan sebentar, Bapak pindah dulu. Urutkan dari yang nilainya paling kecil, coba. Paling kecil ya, 5, 0, negatif 1, negatif 7, sama 3. Sekarang kita urutkan di garis bilangan, ditempatkan dulu di garis bilangan. 5 ada di sana, 0, negatif 1, negatif 7, 3. Udah? Nah, sekarang karena yang paling kecil berarti kita diurutkan dari sebelah kiri apa kanan? Iya, kiri, berarti negatif 7, negatif 1, 0, 3, 5, seperti itu. Selanjutnya yang contoh ketiga, mana yang nilainya lebih besar? Oh, wah gede-gede banget ya. Kalian kalau mau buat garis bilangan 145 tekan lapangan toh. Karena akan sangat panjang. Nah, pakai konsep ini. Kalau bilangan itu positif, semakin banyak digitnya, semakin banyak digit itu maksudnya 145 berarti terdiri dari 3 digit. 1256, 1256 berarti terdiri dari 4 digit. Kalau dia positif, semakin banyak digit maka semakin besar. Kebalikannya sama yang negatif. Kalau negatif, justru semakin banyak digit nilainya akan semakin kecil karena dia akan semakin ke kiri.
gitu kan. Nah, pakai konsep ini sekarang dilihat. 1, 4, 5, 1, 2, 5, 6. Karena dua-duanya sama-sama di bilangan positif, berarti semakin banyak digit. Yang digitnya lebih banyak siapa? 1, 2, 5, 6. Berarti 1, 2, 5, 6-nya yang nilainya lebih besar. Sekarang ini negatif 3 sama negatif 3, 3, 3, 3. Mana yang lebih besar? Jelas negatif 3, meskipun kucrit kayak gini, kecil sedikit, tapi kan dia dua-duanya bilangan negatif kan. Justru yang semakin banyak digit semakin parah, semakin kecil. Nah, sekarang kalau yang ini jelas 25 karena ini positif, ini negatif. Jelas yang lebih besar adalah yang positif. Udah. Sekarang yang contoh yang keempat. Boleh pindah lagi. Nah, di sebuah kantong permainan terdapat bola-bola yang bertuliskan satu angka, 0 sampai 9. Cara mainnya itu setiap pemain mengambil 2 bola secara berurutan. Nanti akan membentuk bilangan. Bola pertama jadi satuan, bola kedua jadi puluhan. Sekarang Bu Amal tanya dulu. Bola pertama jadi satuan. Satuan itu letaknya di belakang apa di depan? Kalau ada misalnya angka 13, berarti satuannya yang mana? Diingat-ingat. Iya, satuannya 3, puluhannya 1. Jadi satuannya ada di belakang ya. Sehingga kalau ditempatkan kotakannya begini. Misalnya ya. Nih, ini kantongnya. Kalau misalnya ya, kalau ada yang dapat 5 pertama, berarti 5 itu jadi satuan. Kalau pengambilan kedua dapat angka 3, berarti 3 jadi puluhan, sehingga dia dapat angka 35. Mainnya kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau Tono itu ngambil bola urut 2 dan 6. Sedangkan Tini pada pengambilan pertama mendapat bola angka 1, dan pengambilan kedua ini yang harus kita tentukan. Agar si Tini menang, itu bola kedua yang harus diambil Tini bertuliskan angka berapa biar menang nih. Nah, sekarang kita lihat dulu punyanya Tono. Tono kan dapatnya bola bertuliskan 2 sama 6 kan. Berarti 2 jadi satuan, 6 jadi puluhan. Berarti Tono itu nilainya atau bilangan yang dia punya itu adalah 62. Sekarang Tini kan baru dapat yang kita tahu dapat bola pertama angka 1, berarti angka 1 ada di belakang. Kita harus menentukan nih, biar nilainya lebih gede dari si Tono, berarti dia harus berapa nih? Ada yang tahu? Iya, berarti harus lebih dari 6. Bisa 7, bisa 8, bisa 9, terserah. Tapi kalau 6, misalnya Tini ngambilnya masih 6, 61, lebih kecil dari 62, berarti kalah gitu kan. Padahal kita maunya Tini menang, sehingga dia harus ngambilnya 7, 8, 9. Nah, seperti itu gambarannya dari mengurutkan bilangan bulat. Gampang kan? Nah, sekarang silahkan kalian simak di grup, sudah ada Google Form, silahkan dikerjakan, boleh diskusi sama temennya. Sampai jumpa di pembelajaran matematika selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.